Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Happy Pramandari. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi TWK CPNS 2021 dari website Siap Jadi ASN. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, aku mau ingetin lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel aku. Kemudian aku juga mau ngucapin semangat nih buat teman-teman yang belum tes. Semoga nanti nilainya sesuai target dan bisa masuk ke tes SKB teman-teman. Jangan lupa juga aku ingetin ke teman-teman diperbanyak latihan tryoutnya agar teman-teman terbiasa dengan manajemen waktu dan nanti semakin siap dalam mengikuti tes SKD tahun ini. Oke? Kemudian untuk lebih memantapkan persiapan teman-teman dalam menghadapi tes SKD, ini aku ada rekomendasi website tryout online untuk teman-teman yaitu dari Siap Jadi ASN. Nah, nama paket tryoutnya ini adalah Super Prediksi Volume ketiga. Jadi di sini Siap Jadi ASN sudah menerbitkan 3 volume paket tryout di mana di dalamnya itu terdapat soal-soal prediksi yang super akurat nih teman-teman, yang mirip dengan FR, kemudian soalnya juga HOTS dan terbaru. Nah, pembelian paket ini itu masih diperpanjang ya teman-teman sampai dengan tes SKD berakhir. Nah, untuk harganya nih teman-teman sangat-sangat ramah di kantong, yaitu hanya 25.000 untuk satu orang. Kemudian jika teman-teman membeli untuk 2 sampai 5 orang itu teman-teman hanya perlu membayar sebesar Rp20.000 saja. Teman-teman sudah bisa mendapatkan tryout online yang soal-soalnya itu sesuai dengan FR kayak gitu ya teman-teman, jadi sesuai dengan prediksi yang super akurat. Nah, semua soal-soal itu teman-teman bisa akses di tryout.siapjadiasn.com. Jadi jangan ditunda lagi teman-teman, bagi yang ujiannya sudah dekat atau yang masih beberapa minggu lagi silahkan dipersiapkan dari sekarang. Silahkan teman-teman didaftar tryoutnya. Untuk linknya nanti aku taruh di description box. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke soal yang pertama. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan Tingkat Nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang dari DPD kecuali A. Dapat mengajukan ke DPR RUU terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. B. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemilihan anggota BPK. C. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK. D. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. Atau yang E, memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN yang terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Oke teman-teman, nah option yang terakhir itu aku salah ketik ya teman-teman, seharusnya itu option yang E. Oke teman-teman silahkan. Nah di sini jadi yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari DPD. Oke teman-teman silahkan difikirkan jawabannya, jika sudah bisa langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini menurut undang-undang yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah, di sini DPD ini memiliki 9 fungsi teman-teman, jadi cukup banyak. Oke, nggak apa-apa kita baca satu-satu ya. Nah di sini DPD itu dapat mengajukan kepada DPR RI tentang RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, kemudian hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, ikut membahas bersama DPR RI dan Presiden RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam butir yang pertama. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikut membahas bersama DPR RI dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden dan DPR RI yang berkaitan dengan yang nomor satu lagi.
Oke teman-teman, jadi di sini namanya saja itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Berarti tugas atau wewenangnya itu tidak jauh-jauh dari undang-undang atau rancangan undang-undang tentang daerah tersebut, seperti itu, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas hubungan DPD itu pertanggungjawabannya itu ke DPR RI dan Presiden, teman-teman. Jadi ingat ya, DPD itu ke DPR RI dan Presiden. Kemudian tugas yang keempat, memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian yang kelima, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca agar cepat ya teman-teman. Kemudian yang enam, menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang ketujuh, menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK. Nah, jadi di sini selain pertanggungjawabannya ke DPR, ke Presiden, nah di sini DPD ini juga menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK. Ada hubungannya ke BPK juga teman-teman, sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Kemudian yang kedelapan, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Jadi DPD ini juga punya hak untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam memilih anggota dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oke teman-teman, itu tadi ke-9 tugas dan wewenang dari DPD. Jadi silahkan bagi teman-teman yang kuat menghafal silahkan dihafal, dan bagi yang tidak kuat menghafal silahkan tidak usah dihafal, dibaca saja 2-3 kali, kemudian buat kesimpulan singkat tentang pemahaman yang teman-teman bisa dapatkan setelah membaca ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini jawabannya adalah yang bagian B ya teman-teman, yaitu memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pemilihan anggota BPK. Nah, di sini apanya yang salah teman-teman? Oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi di sini DPD itu dapat memberikan pertimbangan ke DPR RI, bukan ke Presiden, teman-teman. Jadi di situ salah redaksinya ya, seharusnya memberikan pertimbangan kepada DPR RI mengenai pemilihan anggota BPK. Oke, teman-teman clear ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Kemudian soal yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan implementasi nilai integritas yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintah adalah: A. Menjaga kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur. B. Selalu menaati prosedur pekerjaan yang berlaku. C. Bertanggung jawab atas laporan yang telah dibuat dan diserahkan. D. Membiasakan diri dalam beretika jujur dalam pekerjaan. Atau E. Menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja. Oke teman-teman, silahkan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Nah, di sini teman-teman kita lihat mulai dari opsi yang A, yaitu menjaga kode etik dalam menjalankan tugasnya sebagai aparatur. Nah, ini sesuai dengan nilai integritas, yaitu apa teman-teman? Nah, di sini disiplin ya teman-teman, yaitu taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke, berarti yang A ini termasuk ya. Kemudian yang B, selalu menaati prosedur pekerjaan yang berlaku, sama teman-teman, yaitu disiplin. Kemudian yang C, bertanggung jawab atas laporan yang telah dibuat dan diserahkan. Nah, ini masuk ke nilai tanggung jawab. Kemudian yang D, membiasakan diri dalam beretika jujur dalam pekerjaan. Nah, ini juga merupakan salah satu nilai dari integritas teman-teman. Kemudian yang E, menempatkan rasa persatuan dan kesatuan pada rekan kerja. Nah, ini enggak ada di nilai-nilai integritas. Jadi di sini jawabannya yang bukan adalah yang E. Oke teman-teman, cukup mudah ya. Lanjut kita ke soal berikutnya.
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Berikut yang bukan merupakan tugas dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Berikut ini adalah A. Menguji undang-undang terhadap UUD 45, kemudian memutus pendapat MPR bahwa presiden dan atau wakilnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kemudian yang C. Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Kemudian yang D, memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu. Atau yang E, memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945. Oke teman-teman, silakan difikirkan jawabannya apa. Jika sudah, bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, selain keempat wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini di opsinya yang bukan merupakan tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah yang B, teman-teman, yaitu memutus pendapat MPR bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Oke, teman-teman, jadi di sini seharusnya Mahkamah Konstitusi itu memutus pendapat dari DPR ya, teman-teman, bukan MPR. Seperti itu, oke? Jadi jawabannya bagian B. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli lagi terhadap hasil konsensus tersebut, maka akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang akan timbul apabila kita tidak mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda yaitu A. Hilangnya kewajiban moral generasi penerus, B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, C. Kurangnya kesadaran akan sejarah tanah air, D. Melemahnya rasa hormat pada orang yang lebih tua, atau E. Lunturnya ikatan kesatuan. Oke teman-teman, kira-kira yang mana nih jawabannya? Silahkan dianalisis. Soalnya jika sudah ketemu bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Nah, jadi di sini merupakan sebagai simbol persatuan dari bangsa Indonesia, teman-teman. Jadi di sini yang ditekankan adalah persatuan, di mana persatuan tersebut itu didasari oleh rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Nah, apabila kita mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda, maka dampak positifnya adalah semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia, seperti itu. Kemudian, apabila nilai-nilai tersebut tidak diimplementasikan, maka dampak yang ditimbulkan adalah yaitu yang B, teman-teman, melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran tersebut identik dengan sila ketiga Pancasila karena
A. Merupakan bentuk pengakuan lahirnya bangsa Indonesia. B. Menghormati hak dan kewajiban milik orang lain. C. Mengandung unsur semangat nasionalisme. D. Mengilhami redaksi sila ketiga Pancasila. Atau E. Merupakan bentuk penegasan sila ketiga. Oke teman-teman, silahkan dianalisis soalnya. Jika sudah ketemu jawabannya apa, bisa lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat adalah bagian C, yaitu mengandung unsur semangat nasionalisme. Jadi di sini nasionalisme dan persatuan itu sangat erat hubungannya teman-teman, karena tanpa sikap nasionalisme tidak ada persatuan bangsa. Karena nasionalisme adalah sikap cinta tanah air teman-teman. Jadi jika kita tidak memiliki rasa yang sama, yaitu rasa cinta terhadap tanah air kita, maka bangsa Indonesia tidak dapat bersatu teman-teman, karena tidak ada kesamaan rasa dan tujuan seperti itu. Oke teman-teman, lanjut soal berikutnya. Oke teman-teman, nah soal yang ini merupakan PR untuk teman-teman. Aku punya 2 nomor soal. Nah ini soal yang pertama, kemudian ini soal yang kedua. Nah silakan di screenshot teman-teman, kemudian dijawab dan komen di bawah jawaban teman-teman apa beserta alasannya bagaimana. Kemudian bagi teman-teman yang ingin tahu pembahasannya bagaimana, silakan teman-teman bisa follow Instagram aku, karena aku akan bahas di story Instagram aku. Oke teman-teman, jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian komen kedepannya mau dibuatkan video apa lagi, kemudian jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS. Oke teman-teman, sekian dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian. Thank you for watching, I'll see you guys on my next video. Bye-bye!